السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai surat At-Takatsur, kita lanjutkan dengan suratul Asr yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 3 ayat, 14 kalimat, 68 huruf. Di dalam Ubaidillah bin Hafiz qala kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqala lam yaftariqa illa an yaqra ahaduma 'ala al-akhir surat al-'asr ila akhirih thumma yusallimu ahaduma 'ala al-akhir. Di dalam Ubaidillah bin Hafiz dia mengatakan, biasa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada 2 orang yang bertemu sebelum mereka berpisah, salah satu di antara mereka membacakan suratul Asr ini. Jadi tiap kali mereka bertemu sebelum mereka berpisah, salah satu di antara mereka membacakan surat ini kemudian memberikan salam dan mereka berpisah. Sebagai satu pelajaran apa? Supaya tiap orang saling berwasiat untuk kebaikan di antara kita. Di dalam Imam Syafi'i dia berkata, "Lau tadabbaran nasu ahadi surah la wasi'atum." Kemudian di dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mengatakan, andaikan kata Imam Syafi'i semua umat manusia merenungkan surat ini, cukup bagi dia sebagai pelajaran. Andaikan orang sadar apa saja yang terjadi dalam kehidupannya, cukup surat ini sebagai pelajaran untuk dia. Singkat suratnya, 3 ayat saja, tidak panjang, tapi sudah cukup memberikan pelajaran. Setelah dalam surat sebelumnya Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya, alhaakumut takatsur. Allah mengatakan kebanyakan dari manusia lupa kata Allah karena ribut dengan banyak-banyak cari dunia. Kemudian surat berikutnya Allah mengatakan wal asr, demi perhatikan waktu ini. Karena orang kadang sibuk dengan sampai lupa dengan waktu. Allah mengingatkan dalam surat ini, wal asr kata Allah, demi perhatikan masa dan waktu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim alal aqil. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Orang yang sempurna akalnya, orang yang pandai kata Allah, orang yang bisa mengatur waktu. Singkat suratnya, wal demi perhatikan Allah bersumpah. Tiap detik waktu kita ini berharga luar biasa. Makanya Allah mengatakan wal asr kata Allah, demi masa kata Allah, demi waktu. Allah bersumpah dengan apa saja yang jadikan oleh Allah di atas, termasuk waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahu oleh Allah alal aqil kata Allah, orang yang pandai kata Allah. Siapa orang yang bisa mengatur waktu? Itu orang yang pandai, bukan yang gelarnya banyak, bukan. Siapa orang yang pandai? Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, siapa yang bisa mengatur waktu dengan baik? Apa? Dibagi waktu yang baik. Yang pertama kata Allah, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu untuk munajat kepada Allah, mendekatkan diri sama Allah. Aturan waktu ini. Jangan sibuk dengan dunia, tahu-tahu mati mendadak.
Makanya Allah mengatakan orang-orang kafir kalau mereka sudah lupa dengan peringatan Allah, disibukkan dengan dunianya, tahu-tahu mati mendadak. Allah menyebutkan falamma nasu ma dzukiru bih, pada saat mereka sudah melupakan apa saja peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa segala macam, Allah mengatakan fatahna, akan kami buka semua usahanya, tambah jadi tambah sukses, tambah lali, sibuk sampai mangan gak kober, gak sempat. Allah mengatakan tahu-tahu pada saat mereka dalam kesibukannya akhadnahum baghtah, kata Allah kami tangkap secara mati mendadak. Katanya orang, tidak ada mendadak itu, semua itu sudah dikasih peringatan, cuma tidak sadar. Tidak ada istilah mati mendadak. Tiap orang sudah diberikan oleh Allah peringatan, cuma tidak sadar waktunya sudah dekat. Wal asr, Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih tahu sama Allah dalam suhuf Ibrahim yang kita baca, suhufi Ibrahim wa Musa. Pada suatu hari Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, apa isi suhuf Ibrahim? Kata Rasulullah, kanat Ibrahim, banyak kali perumpamaan yang diberikan. Salah satunya pada saat Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim, orang yang pandai, alal aqil, orang yang sempurna akalnya, orang yang bisa membagi waktu. Apa yang pertama kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sa'atun yunadi fiha, ada waktu untuk munajat kepada Allah. Tiap orang adakan waktu khusus untuk pendekatan diri sama Allah. Dengan dunia tak ada mari-mari, dunia dikejar dalam nanti, dalam finisi, tambah suki, tambah terus. Buka cabang, bukai, tak mari-mari. Allah mengatakan, alhaakum, kalian lupa, kata Allah. Lalai kenapa? Takatur, karena banyak-banyak ini. Itu yang melupakan kamu. Tak mari-mari. Delok wong suki, lihatan apa yang dibawa waktu meninggal dunia. Sing ngubur akeh. Nek wong suki, nek sing melarat kirim salam wae. Warung suki jauh Jakarta dibelani, pulang mati. Oleh opo? Bareng wong melarat sing mati, iku lho tanggamu mati kirim salam wae, repot. Yang sugih dari parani, takziah, gaya takziah. Apa sing tanggamu melarat kok ndak takziah? Cukup kirim salam wae. Tak duakno teko makan sampai. Lah iku sing sugih ndak sampai. Manusia tidak sadar. Apa Allah memberitahu kepada Nabi, tiap orang adakan satu waktu, semua orang apa kata Allah, sa'atun yunadi, ada waktu untuk munajat kepada Allah. Tiap orang waktukan, kasih kesempatan untuk pendekatan diri sama Allah. Kemudian apa yang kedua kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa sa'atun yuhasibu fiha, dan ada waktu untuk koreksi diri. Kalau amal kita kemarin dengan sekarang sama rugi, umur berkurang amal tetap rugi. Kalau sama saja rugi, apalagi amalnya kurang. Di waktu sik melarat wiritannya akeh wis sugih, tambah dak kok berwiritan, repot. Untung rugi besar. Tak laba waktu belum punya, duakno sugih ya Rasulullah. Untuk apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, cilaka kamu. Apa kamu tak kepingin nyuntuh saya? Lu sekali contoh, masa kan kepingin tak nyuntuh aku? Lihatan saya, kata Rasulullah, andaikan saya mau, Allah akan menjadikan sofa tempat orang saya mau jadikan gunung emas, diberikan kepada Rasulullah. Tidak. Sofa lu tempat orang sa'i mau dijadikan gunung emas, dihadiahkan untuk Rasulullah, tetap jadi Nabi dan Rasul. Tidak. Menenggai. Besok dua nusuki ya Rasulullah. Nek sugi kowe nak bojo tak kek blonjo, wis. Aja ngriwiki yo, aku tak wiritan. Iku teori. Nek wong mafi fulus, tak duwe-duwe iku tasbih muter balak-balik. Bareng wis sugi, sik buru subhanallah subhanallah. King, iya Pak, tekek sik buru. Baru subhanallah subhanallah. Aduh, ya apa Pak? Itu berangkat. Alal aqil, Allah memberitahu kepada Nabi, siapa orang yang pandai kata Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, andaikan semua orang memperhatikan ayat ini cukup, andaikan Al-Quran tidak diturunkan kecuali ayat ini cukup, kata Imam Syafi'i. Tapi diperhatikan yang betul. Wal asr, perhatikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, irtanim khamsan, kata Rasulullah, gunakan waktu sebelum datang apa? Rasulullah mengatakan, syababaka, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Orang tidak ada yang selamanya muda. Suatu saat akan datang, di waktu kami masih muda, kuat segala macam, wis tuwa, poso ya berat. Ramadan itu paling abot kan tuwa. Mari sahur kebentar kabeh. Durung buka nak sik suwe kek, waduh kapan maghribe gitu. Nyari enom kopi poso wajib tambah sunah kuat bareng wong tuwa. Sik buru sahur gemeter kabeh. Lain. Syababaka qabla hari. Apa Rasulullah mengatakan, siapa saja yang diberikan oleh Allah kekuatan yang banyak berbuat amal kebaikan dengan sebelum datang masa di saat orang sudah tidak kuat. Kemudian apa kata Rasulullah, wasihataka, gunakan masa saatmu sebelum datang masa sakit. Tidak selamanya. Berapa banyak orang yang kita lihat saiki wis teluk si 6 loh yo. Kalau dulu orang tua sekarang udah muda, isu olahraga moro-moro menit mati separuh. Mari separuh tambah mana 3/4 mari game point. Titik-titik saiki. Nek biyen langsung. Sekarang bi Allah Taala karena usum kredit, bi Allah Taala dikredit, mati ini separuh. Tambah mana 3/4, mana sampai terakhir teh game point. Koma durung titik. Tapi iku pirang persen? Wis mungkin 99%. Koma tok. Jadi meneng tok. Dari ini koma. Kari ngenteni opo? Titik. Lah titik tidak ketekono. Gunakan masa saat. Wasihataka qabla. Apa Rasulullah mengatakan? Di waktu kamu dalam keadaan, gunakan waktu wal asr. Singkat kalimatnya tapi dalam maknanya. Makanya kata Imam Syafi'i, andaikan orang memperhatikan itu cukup untuk hidupnya. Kelihatan yang sehat kemarin hari ini sakit. Yang sehat yang muda kemarin tahu-tahu sudah meninggal dunia deloen. Kemudian apa kata Rasulullah, wa hayataka, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Siapa yang tahu? Tiap hari fulan tiap hari kita dengar beritanya. Rasulullah mengatakan gunakan. Kemudian apa? Wa faraghaka, gunakan masa senggangmu. Di waktu kamu santai, ojo ngelamun. Ada datang waktu kamu sibuk saya sopo-sopo. Wal asr. Makanya Nabi Ibrahim diberitahu sama Allah, orang yang akalnya pandai, orang yang bisa mengatur waktu, bukan yang pintar indah. Apa kata Allah? Yang pertama, adakan waktu khusus untuk mendekatkan munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasa'atun yuhad, dan adakan waktu untuk koreksi diri. Apa kata Umar? Hasib, koreksi dirimu qabla sebelum kamu dikoreksi sama Allah. Saben dino delok nek wis bengi tulisan berapa amalmu. Jangan kalau fulus pinter ono akuntan nih. Hari ini Pak kerjanya ini Pak, berarti rugi sekian Pak. Lho kok nek rugi? Opo nek amal kok dak rugi? Amal tak tahu untung ruginya. Padahal itu yang paling menentukan. Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim apa? Adakan waktu untuk koreksi diri. Tiap hari waktumu apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian apa yang ketiga, wasa'atun yufakkir, dan adakan waktu untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Tidak stres, belum rekreasi, melaku-melaku, lihat alam. Subhanallah. Disuruh yufakkir, untuk merenungkan, memperhatikan ciptaan Allah. Kemudian baru yang keempat, wasa'atun yakhlu li hajati minal mat'am wal masyur. Allah mengatakan, adakan satu waktu untuk cari nafkah. Tidak dilarang, cuma tonton. Waktu dibagi 4. Ada waktu untuk munajat sama Allah. Kemudian yang kedua, tiap hari koreksi dirimu. Apa sing tak lakoni. Kemudian yang ketiga, adakan waktu untuk memperhatikan segala yang dijadikan oleh Allah. Kemudian apa? Baru yang keempat, Allah mengatakan, adakan waktu untuk cari nafkah. Kamu punya tanggung jawab keluarga. Tiap tetes keringatmu, kamu cari nafkah, semua ada pahalanya. Tidak sia-sia. Semua untuk itu. Wal asr. Allah bersumpah, perhatikan waktu ini. Makanya para sahabat, kalau sudah ketemu, makanya biasanya dipakai untuk anak-anak sekolah. Itu sebenarnya contoh dari para sahabat. Nyape boleh bocah, walau sudah gerit. Cuma tidak ngerti apa tujuan ini. Sahabat Rasulullah
Tiap kali kata Ubaidillah, kalau ada dua orang bertemu, sebelum mereka berpisah membacakan ayat ini salah satu. Sebagai peringatan. Hari ini kita bertemu, mungkin nanti, mungkin besok tidak ketemu, mungkin ketemu. Wal asr, perhatikan waktu ini. Allah mengatakan, innal insan, ditakid oleh Allah, sungguh kata Allah, manusia apa kata Allah, lalu mereka kata Allah dalam keadaan rugi. Siapa saja yang tidak bisa mengatur waktu, rugi besar. Orang yang tidak bisa mengatur waktunya, rugi besar. Sibuk dengan dunianya, mati mendadak. Katanya orang mendadak, tidak ada mendadak. Semua orang yang akan meninggal dunia itu sudah diberi tanda, cuma dia tidak memperhatikan tandanya. Rambutnya yang asalnya hitam mulai tumbuh putih, cabut. Nah, gelem deh. Yopo. Sudah semir, tidak direng. Balik putih mana? Yop. Giginya ini tondo-tondo kabeh, cuma tidak gelem. Terus delok iklan, yopo bisa kembali muda lagi, dikencengno. Ada masanya dulu si kenting. Sekarang sudah mulai kempung, untune mulai merotoli. Saya sadar. Kembali muda lagi, itu lagu. Allah mengatakan, innal insan, sungguh kata Allah, manusia kata Allah, mereka kata Allah dalam keadaan rugi. Siapa orang yang tidak rugi? Al-Quran selalu berikan jalan keluar. Kalau kamu tidak memperhatikan waktu, rugi besar. Siapa orang yang tak rugi? Allah menyebutkan yang pertama, 4 syarat saja. Orang-orang yang untung yang pertama, illalladzina amanu. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah, yaitu yang untung. Nedano imani soke, tak beriman rugi besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ketika orang kafir dilemparkan ke dalam api neraka, kaya besar. Kemudian Allah tanya kepada mereka, ya apa kamu? Ya apa kamu dapatkan tempatmu? Mereka mengatakan, ya Tuhan, sebusuk-busuk tempat dia tempat saya ini. Yang soke, di mall, di real estate, segala macam. Kemudian Allah tanya, mau kamu menebus dirimu dengan semua kekayaanmu? Mau? Asal bisa keluar dari neraka, walaupun sebentar. Allah mengatakan, kadzab, dusta kamu. Bodoh. Saya dulu tidak minta banyak, tidak minta harta yang banyak. Disuruh beriman sama Allah, kau tidak gelem. Percaya sama Allah, kamu tidak mau. Makanya syaratnya Allah mengatakan, manusia yang tidak beriman rugi. Kaya orang kalau didelok wong sugih. Apa kata murid-muridnya Nabi Musa pada saat mereka melihat Korun, kaya luar biasa walaupun kafir. Mereka mengatakan, ya laitalana mislama utia Korun. Aduh, andaikan kita sugih ke Korun. Iki masih tidak tahu sembahyang tapi sugih. Iki sembahyang melarang. Ya opo dulu tak tahu sembahyang tapi tambah sugih. Jadi duduk kini, muridnya Nabi Musa yang katut. Kelihatan Korun, jalan dengan pakaiannya, kemudian pengawalnya, ribuan dia beli budak, yang mengatakan, kemana saja Korun jalan selalu dikawal. Sampai orang-orang yang imannya lemah delok, aduh, kata mereka, ya laitalana, aduh, andaikan kita kaya seperti Korun, innahu ladzu hadzin adzim. Memang nasibnya Korun itu baik. Nek kini nasib jelek belas. Orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan, yang diberikan oleh Allah kepadamu jauh lebih dari Korun. Begitu Korun tenggelam, baru mereka selamat ini beriman. Lihatan, bukan fiktif, lihatan dengan mata terbuka. Apa yang dibawa oleh orang kaya waktu mati? Kalau dia beriman, untung. Tidak beriman, bahaya. Kalau dia beriman, untung besar. Tapi kalau tidak, bahaya dia. Allah mengatakan, siapa orang yang untung, yang tidak bakal rugi? Yang pertama, syaratnya gampang. Allah mengatakan, illalladzina, siapa saja orang yang beriman kepada Allah, itu yang untung. Kemudian yang kedua, wa amilusat, yang banyak berbuat amal yang soleh. Hidup yang banyak berbuat amal kebaikan. Rasulullah ditanya,
siapa orang yang paling baik, yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Siapa orang paling baik? Orang yang banyak membantu orang, yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Siti Aisyah, kalau sudah ingat hari kiamat dia nangis. Pada suatu hari Rasulullah masuk rumah, lihat istrinya nangis, ditanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, dia tanya, ya Rasulullah, apa nanti seorang suami ingat sama istri? Orang tua ingat sama anak, anak ingat sama orang tua. Rasulullah mengatakan kepada istrinya, ya Aisyah, dalam 3 keadaan tidak ada orang ingat sama orang lain. Sampai dia selamat. Dalam 3 keadaan, tiap orang akan mengatakan, nafsi, nafsi, selamatkan diriku ya Allah, selamatkan diriku. Apa yang pertama? Pada waktu terima suratan amal, seret. Satu orang terima 99 lembar tiap orang. Satu lembarnya maddal basar, jauh pandangan mata. Arek wae nek terima rapet iki manusia. Ya apa? Bu. Mari. Munggah aku. Enggak munggah iki nang ngene. Iki duduk rapot iki. Surga neraka iki. Begitu terima suratan amal, 1 lembar lebarnya selebar langit dan bumi. Dari mulai baler sampai mati, mulai buka mata sampai tutup mata. Wal 'asr. Perhatikan waktu itu. Rasulullah mengatakan kepada istrinya Siti Aisyah, di waktu terima suratan amal, setelah semua orang terima, apa? Kemudian Allah memerintahkan, Iqra kitabak. Tiap orang kata Allah, silakan kalian membaca sendiri. Kafa bi nafsikal yauma alaika. Cukup kata Allah, kamu bisa lihat, kamu bakal masuk surga atau neraka. Tidak usah pengacara, tidak usah pembela. Sak pengacara di sidang pisan. Wong salah dibelo. Saiki delok. Iqra kita baca sendiri. Tiap orang begitu baca. Kalau dia baca banyak amal kebaikannya, senang. Baru dia mengatakan, silakan kamu baca, senang. Kalau sudah banyak amal kebaikannya, baru dia akan mengatakan kepada orang-orang, umuqra'u kitabya, silakan kalian membaca suratan amal. Inni dhanantu anni mulaqin hisabya. Dari dulu saya yakin kalau akan diadakan perhitungan. Makanya amalnya banyak. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang senang, puas. Allah maja'alna minhum. Singkat hidup ini tak kerasa. Kene umur piro saiki? Tak kerasa. Si iling yo biyen sekolah, si iling wong sik buru. Seret habis sudah. Berapa umur kita sekarang? Wal 'asr. Perhatikan waktu ini. Allah mengingatkan dalam ayat ini, siapa orang yang selamat, yang beriman. Kemudian siapa yang kedua? Yang banyak berbuat amal kebaikan. Kemudian apa kata Rasulullah? Yang kedua kepada Siti, saat semua orang mikirkan diri sendiri. Di waktu ditaruh di atas mizan timbangan, gemeter tiap orang. Rasulullah mengatakan, didatangkan orang besar. Aku jago makan, syarub jago minum. Aku mangan, awal gede. Kafir. Waktu ditimbang tidak lebih berat dari 1 sayap nyamuk, separuh sayap nyamuk ditimbang, seabotan sayap nyamuk. Iso sayap nyamuk ditimbang. Ojo sayap nyamuk ini nemplek dak gerak timbangan. Kata Rasulullah, waktu ditimbang tidak lebih berat dari separuh sayap nyamuk. Kata Rasulullah, kecuali orang yang suka membantu orang. Siapa yang suka membantu orang di waktu di dunia? Apa kata Rasulullah? Saya yang akan mendampingi waktu ditimbang. Yang suka nulung orang. Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni. Dia Allah akan membantu kalau orang suka membantu orang lain. Ojo medit, jangan bakhil. Punya tenaga, bantu tenaga. Punya ilmu, ilmunya, punya harta-hartanya. Kepingin didampingi Rasulullah di waktu di mizan, yang suka. Saya kata Rasulullah yang akan mendampingi orang yang suka membantu orang lain. Kalau waktu ditimbang amalnya banyak cukup, tapi nek kurang, cuma dia suka nulung wong, saya yang akan memberikan syafaat. Itu saat saya tekan. Kemudian yang ketiga, waktu jalan di atas sirat, lebih tajam dari pedang. Kanan kirinya kalali, bantolan-bantolan dari besi, kecantol plung. Allah mengingatkan kepada kita, illalladzi,
siapa orang yang bakal untung, yang bakal selamat, yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amil, siapa saja orang yang berbuat amal yang soleh. Mumpung kita masih hidup sekarang, jangan eman. Apa yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kamu lakukan apa saja. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, orang yang banyak memberi manfaat. Barangkali orang nganggep menutup nilai manfaat itu lebih penting dari jumlah. Barangkali kamu ngajari orang dagang, cili-cilian, ngajari petukangan, tukang. Bagi orang itu tidak ada nilai biro dari tukang. Cuma dia kerja cetek. Tiap tetes keringatnya, sopo sing ngajari biyen. Bukan cuma ngaji itu, semua ilmu berguna. Soleh apa saja yang bisa memberi manfaat untuk orang lain itu lakukan. So, barangkali bagi orang itu tidak ada nih, ilmu ngonutok ngajari jajan. Sudah dia bisa jualan. Itu yang pakai untuk menghidupi keluarganya. Piro pahalanya. Yang ngajari mati terus dapat transfer antente. Ojo pedih. Enggak. Eman ilmu itu. Jangan. Apa yang kamu tahu ajarkan. Apa yang kita miliki, segala jadilah orang yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kamu, anfa'uhum, orang yang paling banyak memberi manfaat. Manfaat itu bukan nilai banyaknya, titik tapi berguna, lebih penting. Orang dibelikan alat-alat ini, barangkali bagi dia berguna. Anfa' yang paling berguna. Wa amilu sab, siapa yang selamat, orang yang berbuat amal yang soleh. Kemudian apa? Baru yang ketiga Allah mengatakan watawasobe, dan suka berwasiat. Ketemu teman, ketemu sahabat, bil haq, dengan kebenaran. Ketemu siapa saja yang suka, jangan bosan-bosan. Jangan segan-segan untuk memberikan wasiat, walaupun kelihatannya sepele. Barangkali kelihatannya ada artinya bagi kamu. Mungkin suatu saat iyo, aku pengen tahu diiling dompi orang ini. Setelah lama baru dia sadar, tawasob harus saling. Makanya tafa'ala, saling berwasiat bil haq, kata Allah, dengan kebenaran. Kemudian Allah menutup dengan kalimat watawasob, dan berwasiat apa? Bisabar, dengan kesabaran. Hidup tapi iso kesusu-kesusu. Fasbir, Allah menyuruh kepada Rasulullah sabaro. Siapa contohnya? Kama sabaro ulul azm, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Misalnya contoh ini. Ini dikon-kon sabar. Aku duduk nabi. Wis kebiyen seru. Sopo ora kon nabi. Nek dikon sabar aku gak gelem. Aku duduk nabi. Seru nek kon nabi kon ngajar. Terus gak gelem nyentuh nabi apa nyentuh setan. Nah, hidup ini butuh sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan senjata minta tolong dengan apa? Dengan dua jalan. Sabar was-shalah, yang banyak berhubungan sama Allah. 4 saja. Orang yang untung, kata Allah, orang yang beriman. Orang yang untung, siapa saja orang yang suka berbuat baik. Orang yang untung, yang suka berwasiat sesama teman, sesama sekolah, siapa saja. Kemudian orang yang untung, orang yang wasiat dengan kesabaran. 3 ayat, tak banyak. Kata Imam Syafi'i, andaikan orang mau merenungkan ayat ini, cukup bagi dia. Lau tadabbaronas, apa kata Imam Syafi'i, andaikan orang-orang merenungkan dan memperhatikan betul ayat ini, cukup. Ini ayat kalau dijalankan tidak usah kakek, cukup selamat kehidupan. Tiap orang akan berbuat apa pikiran, ada hukumannya. Wal asr, dan kapan? Singkat. Masa yang diberikan oleh Allah kepadamu, jangan kamu kira panjang, pendek. 60 tahun, 80 tahun, seredak kroso. Makanya Allah menurunkan surat ini 3 ayat saja. Wal asr, balagha al-Quran, innal insana lafi khusr, semua ditutup dengan roh. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang tahu waktu. Rugi besar orang yang tidak tahu, lupa dia. Kalau sudah mati baru sadar. Makanya kata para ulama, annas ghafilun, manusia itu banyak yang lupa. Wa idza matun tabu, kalau sudah mati baru begitu roh sudah mulai merambat, baru
percuma, tidak ada gunanya. Kalau sudah meninggal dunia, baru dia sadar. Pada saat itu kesadaran tidak ada gunanya, penyesalan tidak ada gunanya sama sekali. Setelah selesai suratul Asr, kita lanjutkan dengan suratul Humazah yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, terdiri dari 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Demikian pembukaan suratul Humazah. Setelah Allah mengajarkan kepada kita, jangan sampai kamu jadi orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Kata Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa orang yang rugi? Orang yang hidupnya tidak banyak memberi manfaat untuk orang lain. Tidak ada amalnya, yang dipikirkan cuma diri sendiri tok. Itu orang yang rugi. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengancam wail. Apa itu wail? Ada ahli tafsir yang mengatakan nama neraka wail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya apa itu wail, kata Rasulullah, wadin fi nar, satu jurang yang ada di neraka jahanam namanya wail. Macam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan wail cilaka. Siapa? Allah mengatakan likuli, siapa saja tidak peduli, makanya tidak perlu sebutkan namanya. Yang penting apa kata Allah? Orang-orang yang selalu wailul likulli humazatil lumazah, cilaka kata Allah orang-orang yang suka mencela. Siapa saja orang yang suka mengumpat. Al-humaz kata li tafsir bil qaul dengan ucapan, al-lumaz dengan perbuatan. Orang yang mencela orang lain, hidupnya cuma ngeritik tok. Jadi udah ono sing lakoni. Ini sekedar kritik yo, kritik membangun. Dah ono kritik membangun, tukang membangun. Allah mengancam dalam Al-Quran. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah, sangat besar murka Allah, antaqulu ma la. Kalau kamu cuma bisa bilang, cuma bisa ngomong tok tapi tidak bisa ngelakoni. Oh, nek ngomong hebat-hebat toh, kritik, saran, kon lakonono. Lu aku tidak bisa, sekedar saran, kritik. Islam tidak mengajarkan ngeritik orang. Islam tidak mengajarkan ngeritik orang. Rasulullah tidak pernah ngeritik orang. Apa agama itu? Hudan, membimbing, mengarahkan. Rasulullah menyuruh sahabat berangkat untuk menundukkan orang Yahudi di Khaybar. Apa Rasulullah mengatakan kepada mereka? La yusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani Quraidah. Tek hadisnya. Apa Rasulullah mengatakan? Jangan sampai kamu sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, tempat orang Yahudi. Balapan sahabat naik kuda untuk menundukkan orang di tengah jalan adzan asar. Tengah jalan sudah balapan asar. Sebagian mengatakan kita disuruh oleh Rasulullah sholat tepat waktu. Maksudnya Rasulullah nek nututi sembahyang kono sing wala ngono. Yang satu mengatakan tidak. Rasulullah pesan jangan sholat kecuali sampai di sana. Dua-dua diantar. Dua-dua punya dasar. Rasulullah mengatakan sholat tepat pada waktunya. Ini Rasulullah mengatakan jangan kamu sholat kecuali sampai di sana. Jadi sebagian sholat, sebagian tidak nunggu. Begitu sampai di Quraidah baru mereka sholat. Berita itu sampai kepada Rasulullah, dua-dua dibenarkan. Tidak tahu nyalakno. Iki pokoknya tidak podo beda ini bid'ah, dolala, finnar. Kok tidak di surga? Pokok tidak podo situ bid'ah, dolala, finnar. Padahal orang begini pelaku bid'ah sebenarnya. Justru dia pelaku bid'ah yang paling banyak. Cuma menvonis orang. Why? Siapa? Allah mengatakan likulli umal. Siapa saja orang yang suka mencela. Jangan biasanya kata orang kita tidak tahu dari amal kita ini 17 kali kita minta mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah. Semua orang mukmin betul. Rasulullah ditanya syafaat itu untuk siapa? Li ahlil kabir, orang yang berbuat dosa besar, insya Allah masih saya katakan, yang berbuat dosa besar.
itu akan dibaca hadis. Li ahlil kepinginnya Rasulullah semua umatnya itu mlebu surga. Dadak no muncul arek anyar-anyar bondo jenggot titik kabeh dilebokno neraka. Semua orang dianggap salah, dia paling betul. Rasulullah kepingin semua umatnya masuk ke surga. Kepingin namanya sebagai seorang guru. Murid salah, wajar. Murid salah, wajar. Makanya Rasulullah tidak pernah nanya. Anas bin Malik itu 10 tahun melok Rasulullah. 10 tahun. Jadi nyarek ya. Tidak dikongkon dolen. Nyarek ini 7 tahun. Ketemu konco ya dolen. Cintanya dengan Rasulullah. Oh saya teko-teko diparani dolen kon tak tempelin kon tak kowe apa biyen apa limopong cuma gayanya tak kowe apa biyen tak rong biyen iki luwe mopong mangkali zaman biyen sekolah sambok-sambokan saiki sudah oleh unjuk rasa ham. Rasulullah tidak pernah nyadar itu. Sudah kata Anas bin Malik 10 tahun saya hidup di dalam belum pernah Rasulullah mengatakan kenapa kau berbuat ini, kenapa tidak tahu. Jadi nyarek wajar. Jadi nyarek ciri. Sing tua salah balik-balik apa menarek ciri. Makanya Allah mengancam jangan jadi orang yang suka nyacat. Jangan jadi pencela. Siapa? Allah mengatakan kabura makan Allah benci orang yang bisa mengucapkan tapi tidak bisa melakukan. Cuma usul, nek usul hebat, nek rapat, wah, koyo yo. Nek bangku disuting nok TV. Padahal mari nok mburi guyu-guyu. Padha malingi, padha jayanya moko potongo dibalang botol limo. Wow. Makanya wal asr jagan waktu ini kita bakal mati eman kalau mulut ini digunakan cuma untuk nyacat, untuk ngeritik. Lah kono apa amalmu? Tidak ada. Enggak, iki sekedar saran saja. Sekarang kan usum kritik dan saran. Islam tidak ngajari kritik saran. Siapa orang kamu sendiri beriman dan berbuat amal kebaikan, sudah tidak usah ngurusi orang. Terus yang ketiga, saling berwasiat. Yang bisa kamu sampaikan, sudah beres. Allah mengancam, wailul likulli humazatil lumazah. Cilaka kata Allah, siapa saja orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, orang yang suka memaki, baik dengan tutur kata, ucapan atau dengan perbuatan. Kadang-kadang bukan dengan mulut tapi dengan kita laku apa? Ancamannya, wail, mudah-mudahan kita selamat. Rasulullah ditanya, siapa orang Islam paling selamat? Orang yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Lidahnya tidak suka mengganggu, mulutnya dan suka. Ya ini kata Rasulullah orang paling selamat nanti pada hari kiamat. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.